Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Saleh. Kami dari kelompok 1 akan melanjutkan kembali penjelasan progres aplikasi pembayaran UKT yang telah kami buat. Untuk bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang tampilan dari menu register. Pada menu register ini, pada bagian pertama ada kolom bagian NIM. Nah, pada kolom bagian NIM ini kita isi sesuai dengan NIM yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi di Universitas Hasanuddin. Selanjutnya ada password. Nah, pada menu password ini kita mengisi password yang nantinya akan kita gunakan untuk login pada aplikasi pembayaran UKT tersebut. Selanjutnya ada nama lengkap. Nah, nama lengkap ini kita isi sesuai dengan nama lengkap kita. Kemudian alamat kita isi sesuai dengan alamat tempat tinggal kita. Dan selanjutnya ada nomor HP. Nah, nomor HP ini kita usahakan isi dengan nomor yang masih aktif agar mudah dihubungi pada saat terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Dan yang terakhir itu ada bagian departemen. Nah, pada bagian departemen ini kita akan memilih dari 13 departemen yang ada di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Nah, setelah kita semua mengisi semua data ini dengan benar dan lengkap, kita kemudian menekan tombol daftar, maka secara otomatis data kita yang telah kita daftarkan pada register ini akan tersimpan pada database dari sistem informasi pembayaran UKT ini. Selanjutnya, untuk penjelasan dari menu login akan dilanjutkan oleh rekan saya, Muhammad Ishak Ramadan. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan di bagian login.pt, di mana saya membuat dengan titel login page di sini untuk memberikan nama di sini. Terus saya membuat kelas card untuk membuat login. Terus saya membuat form action yaitu login.pt, di mana input type-nya itu ada NIM untuk menginput sebuah NIM, dan juga type text ini, terus placeholder-nya ini. Jadi kalau kita input sini ini kita terus password input type password itu untuk memasukkan password kita. Ketika kita menginput password di sini akan tidak akan kelihatan password yang kita input. Terus kita membuat input submit dengan value-nya itu masuk dengan kelas login. Terus saya juga membuat di bagian footer-nya itu footer untuk membuat akun verifikasi akun. Untuk login kita bisa membuat di bagian register. Ini akan membawa kita ke register.php. Bismillah, perkenalkan saya Nurul Utami Rusli sebagai front-end programmer. Baiklah, saya akan memaparkan perkembangan dari tugas website mata kuliah Sistem Informasi. Pada halaman utama, saya menambahkan fitur animasi pada grid di bawah ini. Dapat dilihat. Kemudian, saya menambahkan hover pada ketiga menu pada navbar. Lalu, saya menambahkan isi dari About Us, namun pada menu ini saya belum menambahkan CSS secara menyeluruh. Begitupun pada kontak. Bagian-bagian pada menu kontak dapat dikatakan belum lengkap serta belum menggunakan CSS. Dan apabila user berada pada menu About Us maupun berada pada menu kontak, user dapat mengklik Universitas Hasanuddin agar kembali ke menu awal. Adapun shortcode dari website tersebut yaitu pada shortcode halaman utama yang disimpan dengan nama index.html, perubahan yang dilakukan yaitu pada kelas kolom dengan menambahkan data aus.
untuk memberikan efek animasi pada grid dan pada CSS dari indeks yang disimpan dengan nama style.css, ditambahkan navlink before dan navlink hover untuk menambahkan hover pada menu yang dipilih pada navbar. Kemudian shortcut dari About Us masih dengan menggunakan bantuan framework Bootstrap seperti pada kelas navbar digunakan untuk mengatur tampilan navbar pada website, dan kelas kolom SM6 untuk membuat grid pada tampilan website. Kemudian pada menu kontak, masih dengan bantuan framework Bootstrap dengan menggunakan navbar yang sama pada menu dengan menggunakan navbar yang sama dengan menu lainnya, dan menggunakan ID dengan nama judul untuk mengatur judul pada tampilan website, dan menggunakan ID paragraf untuk mengatur paragraf pada tampilan website. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Francia Bella sebagai back-end programmer akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Nah, yang pertama itu, langkah pertama itu, tabel atau database dari sistem informasi pembayaran UKT yang telah dibuat pada part 1 diekspor ke dalam folder database. Lalu kita menyediakan file untuk mengkoneksi database tersebut dengan nama file pdo.php, yang dimana langkah pertama itu kita akan melakukan koneksi folder ini dengan variabel-variabel yang sudah ditentukan. Jadi hostnya itu localhost, username root, passwordnya tidak ada, dan database-nya itu dari sistem informasi pembayaran UKT yang tadi. Lalu sudah itu kita mengset error modenya yang ini. Kemudian kita jika terjadi error pada eksekusi blok try ini, khususnya error pada saat koneksi database gagal dilakukan, maka pesan kesalahannya akan ditampilkan. Lalu selanjutnya masuk ke halaman register.php. Untuk tampilan register sendiri, kita harus menuju ke halaman login, lalu akan diarahkan ini. Ketika kita belum memiliki akun, maka kita akan diarahkan untuk ke halaman register. Selanjutnya tampilan register seperti ini. Maaf tadi di tampilannya Saleh itu kurang pilihan semester dan tarif UKT. Yang ada di register itu user disuruh menginputkan NIM, terus passwordnya yang bisa dilihat ataupun disembunyikan untuk mencegah usernya itu salah menginput gitu, atau misalkan lupa dengan passwordnya. Terus itu nama lengkapnya, alamat, nomor telepon, terus memilih departemen, pilih semester, dan pilih tarif UKT. Untuk kodenya sendiri, langkah pertamanya itu kita menyertakan file PDO tadi yang sebagai koneksi database. Lalu setelah itu mendefinisikan message error-nya, tapi dalam hal ini kita masih kosong isinya. Nah, kemudian mengecek jika misalkan usernya itu mengklik tombol register, dan jika NIM, password, namanya, alamat, dan variabel lainnya itu kosong, maka akan keluar pesan error seperti berikut. Lalu, jika tidak memenuhi kondisi di atas sama sekali,
Maka dilakukan persiapan query, yang dimana memberikan statement insert into atau menambahkan value yang telah diinput oleh mahasiswa di form sini, lalu sudah itu di-insert di tabel mahasiswa. Lalu setelah itu dilakukan kita mengikat yang telah diinput tadi ke dalam bentuk array. Lalu sudah itu mengeksekusi array tersebut untuk disimpan dalam bentuk query. Nah, misalkan kalau sudah berhasil, maka user akan diarahkan ke halaman login. Dan jika tidak berhasil, entah itu karena kosong di sininya, di namanya, atau di nomor telepon, maka pesan errornya akan keluar seperti berikutnya. D121. Itu password. Nih, bisa dilihat passwordnya seperti penjelasan saya sebelumnya, lalu namanya Bella, lalu alamatnya private, terus nomor telepon ini, terus departemen, ini matematika, terus semester, misalkan, terus dari tarifnya misalkan ini. Nah, selanjutnya untuk tampilan login, disediakan inputan name dan password. Misalkan kita masukkan name-nya D1.1.5, terus password-nya. Nah, maka akan langsung diarahkan ke tampilan awal, yaitu index.php. Lalu untuk kodenya sendiri, sama seperti tadi, kita mengkoneksikan dulu database-nya melalui pdo.php. Lalu kita akan memulai session, yang dimana session ini berguna untuk menyimpan data user ketika login. Nah, setelah itu kita akan mengecek ketika tombol login itu ditekan, maka jika NIM-nya sama password-nya itu tidak kosong, maka kita akan kita akan mengambil kembali, didapatkan kembali inputan user yang tadi, lalu sudah itu melakukan statement select yang berarti kita memilih gitu. Query-nya itu query-nya itu kita memilih password dari tabel mahasiswa yang dimana NIM-nya itu sama dengan yang hasil inputan user tadi. Lalu mengeksekusinya. Setelah itu untuk passwordnya sendiri kan tadi tersimpan dalam bentuk hash, makanya dilakukan fetch object untuk mencocokkan apakah dia sudah benar dengan inputan password sebelumnya yang sebelum di hash. Lalu mengecek itu passwordnya sama hashnya. Setelah itu akan memulai session name yang mengambil inputan user name tadi, lalu akan langsung mengarahkan ke halaman indeks atau halaman awalnya. Nah, selanjutnya jika user belum mengisi atau misalkan salah begitu kan, maka akan muncul failed to login. Lalu selanjutnya untuk navbar. Nah, di sini tadi sebelum usernya login itu navbarnya itu cuma about us sama login, about us sama kontak. Nah, kalau misalkan usernya udah login, maka navbarnya itu otomatis berubah. Jadi about us, kontak, profile, logout. Apa demikian? Karena itu mendukung fleksibilitas user. Kan nggak mungkin kalau misalkan usernya sudah login, tapi tetap di navbarnya itu masih ada pilihan login. Harusnya ada pilihan logout. Nah, untuk kodenya sendiri, untuk navbarnya sama seperti tadi juga, kita mengkoneksikan database-nya lagi, lalu mengecek jika NIM-nya itu ada, maksudnya ada di tabel tersebut, maka tampilan navbarnya itu akan seperti ini, yang tampil di sini. Lalu jika tidak, maka tampilan navbarnya itu akan login, about us, dan kontak. Terus selanjutnya yang terakhir itu untuk logout. Untuk logout itu sama seperti tadi, dimulai sessionnya, lalu untuk logoutnya sendiri itu di unset atau bisa juga dengan session destroy, kayak menghancurkan session yang tadi yang telah disimpan.
lalu akan langsung merujuk ke halaman utama juga. Seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rofifa Nurul Anissa. Perkenalkan, nama saya Rofifa Nurul Anissa. Job desk-nya sebagai back-end. Di sini saya progresnya sudah sampai di bagian pembayaran, bukti pembayaran. Namun baru secara back-end, belum secara tampilan dari front-end-nya. Jadi job desk saya di back-end, saya membuat 3 file di sini. Yang pertama ada proses SQL. Di sini semua yang berkaitan dengan SQL pada bukti pembayaran. Saya masukkan di file sini, ada 2 function data mahasiswa dan function tambah pembayaran. Untuk function data mahasiswa ini berguna untuk mengambil data dari tabel mahasiswa di sini. Nah, di sini function data mahasiswa ada 2 parameter, yaitu parameter pertama variabel kolom dan parameter kedua yaitu variabel PDO. Nah, untuk SQL-nya di sini nantinya saya membuat pakai prepare statement, jadi dideklarasikan dulu apa SQL-nya. SQL-nya yaitu select mahasiswa.nim, artinya di sini memilih mengambil data dari kolom NIM pada tabel mahasiswa, mengambil data dari kolom nama dari tabel mahasiswa, dan begitu seterusnya, data apa saja yang mau saya ambil di tabel jurusan juga, dan tabel semester, dan tabel UKT. Dari tabel mahasiswa, from mahasiswa yang di inner join dengan jurusan pada saat kolom kode jurusan di tabel mahasiswa nilainya sama dengan kolom kode jurusan di tabel jurusan. Lalu di inner join lagi dengan tabel semester dengan ketentuan seperti ini juga, lalu di inner join lagi dengan tabel UKT dengan ketentuan seperti ini juga, dalam kondisi syaratnya yaitu NIM sama dengan parameter NIM. Nah, di sini selanjutnya PDO ini require dari folder, dari file pdo.php yang tadi sudah dibuat. Lalu SQL-nya ini, prepare SQL ini untuk mencegah SQL injection, jadi kita buat dulu SQL-nya, lalu di sini prepare statement-nya. Lalu kemudian barulah di sini di-execute sesuai dengan nilai aslinya. Jadi parameter NIM tadi yang di statement SQL ini diganti menjadi session NIM. Jadi harus sudah login terlebih dahulu, karena sessionnya tadi ditambahkan setelah login. Untuk function tambah pembayaran, ini maksudnya untuk menambahkan function yang berguna untuk menambahkan bukti pembayaran ke database. Nah, untuk parameternya ini ada 4, ada variabel PDO, variabel bukti, variabel tanggal, dan status. Untuk SQL-nya yaitu insert into tabel pembayaran, yang diinsert di kolom NIM, kode semester, golongan UKT, bukti, tanggal pembayaran, dan status. Lalu untuk value-nya, di sini belum menggunakan value aslinya, masih menggunakan parameter NIM, kode semester, golongan UKT, bukti, tanggal, status. Lalu sama juga menggunakan prepare statement, yaitu untuk mencegah adanya SQL injection. Lalu di sini baru statementnya dieksekusi array-nya. Di sini untuk parameter NIM kita ambil dari sini, karena untuk NIM, kode semester, dan golongan UKT ini merupakan foreign key, jadi kita ambil dari data function tadi, function data mahasiswa yang mengambil data dari tabel mahasiswa. Untuk kolomnya yang kita ambil di sini kolom NIM, kita masukkan parameter kolom di sini dengan NIM. Untuk parameter kolom di sini kode semester, dan untuk parameter kolom di golongan UKT itu golongan UKT. Untuk parameter bukti, tanggal, dan status di sini masih kita definisikan sebagai variabel. Nantinya nilai ini akan diisi di sini, di pembayaran, proses pembayaran.php dan pembayaran.php. Setelah membuat proses SQL-nya ini, selanjutnya kita membuat pembayaran.php. Pembayaran.php ini mengatur bagaimana tampilannya. Nah, tampilannya itu akan seperti ini, jadi bisa menampilkan detail dari data mahasiswa, lalu nanti di sini ada untuk memilih file dan tombol submit.
Untuk data mahasiswa, jadi di sini detail. Jika mereka menekan tombol detail, maka nantinya akan muncul seperti ini, nama, NIM, golongan UKT, semester, jurusan, tarif UKT. Untuk data mahasiswa di sini, kita memanggil function dari sini tadi. Proses SQL, kita panggil functionnya, yaitu data mahasiswa. Lalu parameter kolomnya diisi dengan nama sesuai dengan apa yang tertulis di sini, nama, kita panggil parameter kolomnya nama, NIM, begitupun seterusnya hingga tarif UKT. Lalu kita tambahkan tombol sembunyikan detail, yang nantinya jika diklik sembunyikan detail di sini, jika terklik sembunyikan detail atau tombol detail tidak diklik, maka ini tidak muncul, jadi akan kosong seperti ini. Tetapi jika diklik, nah, seperti ini. Di sini kondisinya saya sudah login dengan NIM akun dengan NIM D121181508. Selanjutnya untuk di bawahnya untuk penambahan bukti pembayaran kita membuat sebuah form lagi di sini karena di sini merupakan akan memproses sebuah file bukti pembayarannya itu gambar bukti pembayarannya, jadi kita menambahkan atribut EncType multipart /form data yang untuk memberitahukan bahwa ini merupakan untuk form untuk pemrosesan file. Untuk actionnya bukan di file ini, tetapi actionnya di proses pembayaran.php. Di sini ada accept image, artinya kita menerima gambar. Lalu di sini juga saya tambahkan, jadi saat kita mengklik tombol submit, sebenarnya yang terkirim ada dua, yaitu post submit-nya dan data mengenai tanggal saat hari itu juga, tanggal saat tombol submit-nya itu diklik dengan format year, tahun, bulan, dan tanggal. Setelah itu, jika kita telah mengklik pilih file dan submit, maka akan actionnya mengarah ke file proses pembayaran.php. Di proses pembayaran.php ini, kita membutuhkan dari sini tadi juga proses SQL, karena kita akan memanggil beberapa functionnya. Lalu di sini ada, jika kita menekan tombol submit, dan tanggal yang tadi yang hidden, sebenarnya di atas submit sini ada tanggal, tetapi saya hidden, kita sembunyikan. Jika itu terklik, maka dia akan mengecek lagi mengenai files bukti. Bukti ini merupakan file yang akan diupload. Lalu di sini kita buat sebuah variabel nama file yang berisi nama dari file yang diupload, lalu TMP nama sementaranya, yaitu terus selanjutnya ada ukuran file. Ukuran file ini ukuran file dari yang diupload, lalu valid extension ini saya tentukan yang diterima yaitu JPG, PNG, dan PDF. Lalu nanti variabel extension di sini kita panggil function explode. Function explode ini untuk memecah nama file dengan extensionnya. Jadi jika bertemu titik, maka akan dipecah nama filenya. Lalu untuk extension fix-nya, jadi extensionnya itu untuk function to lower ini maksudnya agar membuat extensionnya itu menjadi huruf kecil semua, karena di sini array valid extensionnya huruf kecil semua. Lalu N ini maksudnya kita mengambil yang paling belakang. Jadi misalkan walaupun untuk mencegah terjadi, misalkan ada nama filenya contoh.bukti.jpg, ini nanti akan terbagi menjadi contoh bukti JPG. Jadi fungsi N ini agar kita mengambil yang paling belakang saja, yaitu JPG. Kita akan mengambil ekstensinya saja. Lalu saya akan mengambil random number dari 1 sampai 5000. Jadi nanti file yang di-upload akan diubah namanya untuk mencegah terjadinya kesamaan file yang di-upload, karena bisa saja dua user yang berbeda mempunyai nama file yang sama.
diubah menjadi tanggal saat diupload, lalu random number-nya, lalu extension-nya. Sebelum dipindahkan ke server, dimasukkan ke database, lalu dipindahkan ke folder yang sudah kita buat untuk pengumpulan data bukti ini, dicek terlebih dahulu apakah mereka sudah mengupload file. Jangan-jangan mereka bisa saja memencet tombol submit tetapi belum mengupload file, maka kita cek terlebih dahulu apakah errornya berisi nomor 4, karena dapat dilihat di PHP, dokumentasi PHP untuk nomor 4 artinya tidak ada file yang terupload. Jadi kalau errornya nomor 4 berarti tidak ada file yang terupload. Kita berikan alert, lalu window location-nya berpindah ke halaman pembayaran.php yang tadi, yang ini. Lalu selanjutnya setelah pengecekan apakah ada file yang diupload, ada pengecekan extension filenya. Jadi apabila extension yang tadi, yang ini, yang fix, itu terdapat di valid extension, jika tidak terdapat maka akan ada alert, silahkan masukkan file dengan ekstensi JPG, JPG, PNG, dan PDF, lalu sama, kita kembalikan lagi direct ke halaman pembayaran.php. Lalu selanjutnya ada pengecekan ukuran file, jadi kita batasi maksimal 1 MB. 1 MB di sini dalam byte itu 1 MB 1048576 byte. Lalu jika ukuran file lebih besar dari 1 MB maka akan juga muncul alert. Window location-nya juga akan berganti lagi, lokasi direct akan terdirect ke pembayaran.php. Nah, setelah pengecekannya ini semua sudah selesai, maka selanjutnya kita akan memindahkan file dari tempat penyimpanan sementaranya ke folder gambar bukti. Jadi kita juga sudah membuat folder gambar bukti di sini untuk menyimpan semua file-file yang diupload, menyimpan semua bukti-bukti yang sudah diupload oleh user. Kita menyimpannya di folder gambar bukti dengan nama file tersimpan yang ini tadi, dengan nama yang sudah kita ubah. Kita memanggil function tambah pembayaran, function yang ada di proses SQL tambah pembayaran, lalu masukkan parameternya, parameternya PDO, nama file tersimpan, terus tanggalnya, terus status. Lalu jika berhasil akan muncul alert file berhasil ditambahkan, tetapi jika gagal, file gagal ditambahkan. Kita coba terlebih dahulu, jika filenya lebih besar, ukurannya lebih besar, ini extension-nya sudah betul, ukurannya lebih besar, akan muncul alert, silahkan masukkan file dengan ukuran 1 MB. Ini di database-nya tidak tertambah karena ukuran filenya lebih besar. Lalu kita coba extension-nya tidak sesuai. Ini pptx. Lalu kita klik submit. Alert yang muncul, silakan masukkan file dengan ekstensi JPG, JPG, PNG, PDF. Berarti ada kesalahan di extension-nya. Ini juga masih belum tertambah di database. Lalu jika contoh yang benar, extension-nya benar, dan ukuran filenya benar, alert yang muncul, file berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita lihat di database, sudah tertambahkan, jadi filenya tersimpan dengan nama ini, nama 2020-10-17, artinya tanggal saat hari di file itu ditambahkan, lalu 4389 ini random number yang sudah ditentukan tadi dengan function ren.png extension aslinya. Bisa dilihat juga di folder ini sudah terpindah. Ini artinya sudah sukses file tersebut dipindahkan. Sekian dari saya. Mungkin saya serahkan selanjutnya ke teman saya selanjutnya. Sebagai kesimpulan, aplikasi yang kami buat ini telah memasuki tahap penyempurnaan aplikasi. Kami telah membuat menu register, login, dan juga menu about us dan menu kontak. Dan yang terakhir, kami juga telah menambahkan tampilan data mahasiswa dan laporan pembayaran pada aplikasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.